السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali pengajian kita daripada Sirah Nabawiyah yang insyaallah akan menjadi pertemuan terakhir daripada Sirah Nabawiyah. Setelahnya kita lanjutkan kembali pengajian hadis arba'in. Pada pertemuan yang kau ikut, bertanya kalau dah cerita sekilas tentang Rasulullah mulai dari lahir sampai Rasulullah katruh ke Madinah. Ketika Rasulullah turun di Madinah, Rasulullah disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Getat senang penduduk Madinah karena katruh Rasulullah sajan orangnya. Kalau kita cerita bahawa saja malam pertama Rasulullah di Madinah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari karena kebetulan unta Rasulullah dipiyuh pah di ke rumah orangnya. Pah di ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka nepiyuhlah Rasulullah di rumah Abu Ayyub. Maka kita lanjutkan pengajian kitanya. Di tempat dipiyuh unta Rasulullah, tadi kita sampaikan yang adalah sabuh lapangan kosong. Lapangan kosong dipakai untuk ade-ade buah kurma, marbat. Ya, kitanya lampu kosong buat ade-ade padi. Kebetulan tanahnya adalah tanah dua dro anak yatim. Nelake beliau oleh Rasulullah tanahnya untuk nepedang masjid di tempatnya. Jadi nyan ke yang pun dilakukan oleh Rasulullah ketika ruh Madinah nepedang semajid yang ke nibak tempat tanah anak yatimnya. Awate nelake beliau oleh Rasulullah li paman anak yatimnya ngepegah Rasulullah bek ne beliau ne cok juga deh. Kamu juk kedro. Tapi Rasulullah hanggetim hana pelun beliau benda. Nah, beliau mungkin bahaman-aman. Nah, jadi tanahnya beliau Rasulullah dari dua anak yatimnya melalui paman. Nah, di sini ke nepedang masjid. Masjid ni bak awatnya karena kondisi darurat yang penting benar pat semaya. Jadi hana pikir lagak-lagak tat tameh bak kurma ke ubung yang ke pelepuk kurma aja. On punya bahasa dia on kurma. Pedang aju tiang padi mbohnya ngembak kurma koh. Kemudian boh hubungnya saya kana mentang be asai be suu mote tadi uro. Tak kenujun si kahana ini. Nah, dia semayang jumanan atau habe ju. Tak habe junan semayang. Nah, maka sebagian ulama yang nepegah semajidnya cip be lagak-lagak tak. Karena menyelagak tak semajid, hanya yang jatah waktu terjak semajidnya tingkat akhirat, kan akhirat tingkat. Udunya makin tingkat. Di rumah dia hana dum semajid. Nah, jadi sebagian ulama nepegah masjidnya hanggebi hias berat-berat hak.
Sehingga jatah haji hurung gejak usaha masjid nyan ge bertua ge kedunya nyo malah gejak usaha masjid tamah tingkat ge kedunya. Karena lebih lagak usaha masjid ngan rumah. Nah. Tanyo man pakiban yang masjid yang kagat hana bupu ge. Alhamdulillah cik karena paling je kecatatan habis-habis katanya tak fikir pembangunan semajid. Akan tetapi je tak fikir hal-hal lain tentang orang semua buat. Nah, yang bernasib dalam program katanya. Anak-anak mian bernapat ijak buat. Nah, yang lebih aula lah untuk tak semiki. Semajid saya kana tamih mentang kana pat semayang kaje. Nah, kemudian kita fikir cit pakiban cara tak tarik orang bergejak semajid. Nah, yang penting cit. Jadi nepedanglah semajid oleh Rasulullah ala kadar. Dan Rasulullah ni bak watanya netrendro ruh dro ke pedang semajid. Nya watai tak begah ruh dro ke kan pura-pura. Karena biasanya mono. Tak begah nyotol dari Banda Aceh Usigli dipegat le Jokowi. Tak begah mentang dipegat le Jokowi. Naik tren Jokowi. Ya aku huluang kanan. Hana. Biasa menan tak pegat. Nyo ipegat le gubernur pulan. Tapi ketika tak pegat Rasulullah yang pedang semajid kan menan. Betul memang. Getrendro. Gecok batai ke pai atekuk ke. Kuto baja-baja ke. Nyanban kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nepedanglah semajidnya. Kemudian nepedang semajid. Nempu saudara antara orang Mekah yang kagak kubah harta benda di Mandung, nempu saudara dengan orang Madinah. Sidro orang Mekah nempu saudara dengan sidro orang Madinah. Saudara yang kira-kira yang meninggal salah siro antara dua orangnya, jid mewariskan harta di bawahnya. Sangkira orang Muhajirin meninggal, nah harta kan jid gecok le orang Ansar, orang Madinah. Menansi orang Madinah, yang kira-kira meninggal jid gecok harta le orang Mekah. Ni bak watayan, tapi kemudian hukumnya gehapuh deman, gesampuh deman, genasah kembali sehingga harta warisan jidlah hukum lagi oronyo, yaitu hanya kepada anak atau kepada orang syik atau kepada saudara kandung. Nah, sampai nasidro pakiban sayang orang Ansar, orang Madinah ke orang Mekahnya. Nasidro sahabat Rasulullah goknyan geken ba orang Mekah yang persaudara li Rasulullah, wahai drone orang Mekah, wahai saudara lun na promoh buat dro. Nekala na jutah yang mengenang drone, lun tali bahjit nem kawin le drone. Tapi hiban jawaban orang Mekah, kemudian kekelam lun na kebun kurma padim boh cinekala jutah yang paling drone galak nyan nyang necok koron. Nyan ban gad akai orang Madinah. Nah, orang Mekah lebih gak lah makai ke. Waktu getawar kamnah nak kecok aja. Oh, kabere anak mana. Kan le orang Mekahnya, le orang Muhajirin begah hanapu permoh nejuk kolon, bek nejuk permoh ron kolon, bek nejuk harta. Lun nak pelumah mentang kedai dipat. Lung nak kerja. Nah, ternyata bek nejuk harta kolon, bek nejuk uri. Nang lun nak pelumah mentang pak jik lung kerja. Lu minta penggeron, han lumpu berat drone dalam halnya. Ya. Jadi sifat dermawan orang Madinahnya merempak dengan sifat zuhud, merasa cukup daripada orang Mekah. Nah, bahkan digitnya han terjit tatawar le lagi an lewitnya, karena pasti cok ju. Ya, anak tu pemayang. Nah. Ya, hari ini anda temale-male, jadi anda dijak tawar marang kau. Jadi mari kita tapu bagah bacun sirahnya karena punya tapu trip, shit berat trip habis. Mari kita sebutkan mentang dari Rasulullah pun ro Madinah, pu yang gepegat dari tun per tun. Nah, nibak tun pertama Rasulullah ro Madinah. Nyota cok dari kitab Syifaul Alam
Syifa'ul Alam Ata Abil Ala Al-Husaini Al-Iraqi. Nibatun yang pertama lagi ada pegah mono bana masjidahu asy-syarif. Rasulullah nepedang semenjid. Kemudian nibatun yang kedua di sinan pun mensyariatkan azan. Batun kedua. Sebelumnya hana azan. Jadi pakiban ketika jamaah ke menan aja hana mohban. Kadang tu orang nyoka semayan jamaah buhana. Kadang naik telat kadang lagi haba muno karena hana azan. Maka sepakatlah Rasulullah ni ba'watayan dengan para sahabat itanya pakiban cara tahui tabri wate kepada orang bahawa sajihnya kaitan mang wate semahyang. Maka mufakatlah dengan para sahabat kesimpulan jih Allah nepelumpo basiro sahabat azan yang katanya lantunkan lawitnya. Ya, dalam lumpo orangnya neken dalam lumpo kepada orang yang lumpuyan, orang ronah tengah nemita pakiban cara hai orang semayang, nyo begah, nyo lunjuk lafal, nunjuklah lafal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah lagi yang katanya dengar dan praktekkan lawitnya. Nyan mulai di tahun yang kedua. Kemudian nibat tahun yang kedua nyan cid, Allah mengizinkan bagi Rasulullah untuk memulai nemu perang. Menya segolom ji Rasulullah netenro. Menya orang kafir diserang Rasulullah hana nebala. Kan ya Rasulullah akan tetapi hana terus perin. Nah, nibat tuan yang keduanya mulailah Allah Subhanahu wa taala nuju izin kepada Rasulullah untuk nebela dro atau bahkan nemulai perang nilai. Nemulai perang ketika nasabah kelompok ini serang orang Islam yang karena izin ba Allah nian untuk tak perang ile sebelum diperang getanya. Jadi mulai peperangan Rasulullahnya nibat tahun kedua Hijriah. Nah, selama udip Rasulullah pernah terjadi perang selama 27 ge. Sab'un wa 'ishruna ghazwah, 27 ge. Perang Rasulullah gebagi dua, sebagian geken ghazwah, sebagian geken sariyah. Ghazwah dengan sariyah artinya sama-sama perang. Tapi mia ghazwah perang yang na gehadir Rasulullah di sini. Sedangkan sariyah nyan perang yang hana gehadir Rasulullah, akan tetapi gutus sebagai pasukan gitu. Perang yang hadir langsung oleh Rasulullah na 27 perang. Di antara 27 perangnya yang butai-butai terjadi perang hanya si kurengge. Yang selebih je kadang-kadang terus gede musuh kai pelung. Le kejadian menang. Lagi mesti ketika perang Zatir Riqa. Zatir Riqa mihana salah nyan perang dengan orang Romawi. Romawi tegatan ni bak wadanya. Perang cukup jauh di sini. Sehingga para sahabat untuk gejak bak tempatnya karena ladum gejak mesilop tannya sampai anak-anak akinya rehet rehet anak aki bak gejak. Sehingga dikala le Romawinya menyodumno pasukan ditijak jak terus kena ya mu perang tanya hana pe tada. Kejit Romawi tanya luang. Dari jauh hijak yang mau perang ni, berarti kan orang sembarangan. No. Akibat rohunan kadip. Menan kejadian 27 perang yang gak hadir di Rasulullah yang total na terjadi perang 7 boh tagai. Si kurang boh tison, yaitu perang Badar, kemudian perang Uhud, yang di sini meninggal Hamzah, kemudian perang Muraisi', perang Khandaq, perang Quraidah, perang Yahudi Bani Quraidah. Kemudian perang Khaybar dengan Yahudi, perang Hunain, kemudian Taif, kemudian Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah. Sedangkan perang yang hana nujak Rasulullah na 70 lege perang. 70 lege perang. Jadi total perang yang pernah terjadi pada masa Rasulullah adalah 30 27 hana gejak Rasulullah, 70 leh gejak. Ya, 27 nejak Rasulullah, 70 leh hana nejak Rasulullah.
Akan tetapi pukul Rasulullah 10 tahun sertuh gaung perang Hanabul kan. Nah, kan gemulai le Rasulullah perangan. Rata-ratanya memang sebab peperangannya karena ancaman dari luar. Karena kita bayangkan Rasulullah watanya adalah sebuah kekuatan baru yang timah di nanggro Arab. Jimenan dipatna kekuatan baru yang baru timahnya, biasa kekuatan yang tega-teganya yang dimabih. Baik sampai kekuatan yang barunya itu merayu. Sehingga Rasulullah mau tidak mau nibak watanya harus menghabiskan sebagian waktu bayan adalah untuk nemu perang. Jadi baik sagai-sagai kita cok kesimpulan Rasulullah si galak perang. Akan tetapi terpaksa harus gemuk perang. Nah, kemudian nibatun yang keduanya terjadi perpindahan kiblat. Di awal-awal Rasulullah dan para sahabat menghadap kiblat Baitul Maqdis, yaitu di tepi barat di Palestina. Kemudian nepu balik lom kiblatnya dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah. Karena Rasulullah kedua hawa menghadap Ka'bah. Karena Ka'bahnya di sini mengikat dengan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahimnya adalah ayah daripada urung-urung Arab. Rasulullah dalam hati hawa menghadap Ka'bah. Akhirnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala neganto kiblat Rasulullah yang dari neganto kiblat Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah. Nah, sampai uronyo. Kemudian nibatun yang kedua nyancit pertama sekali nepu wajib puasa Ramadan. Nibatun yang kedua. Kemudian nepu wajib cid zakat fitrah. Karena lih Ramadan tentena zakat fitrah. Kemudian lih nyancit na kewajiban zakat harta. Segalom jih gohna lom. Mulai dari tun yang kedua. Kemudian dan nibatun yang kehfun na semayang roraya. Salatul Id dimulai daripada tun yang kedua. Kemudian nibatun yang kedua nyansid Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak Rasulullah yaitu Fatimah. Menikah nibatun kedua Hijriah. 2 tahun Rasulullah berada di Madinah. Di sana mengkawin Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra. Kemudian nibatun yang kelih Rasulullah nepu haram khamar. Sebelum ji khamar hana haram. Sebelum ji khamar hana haram. Karena apakah hana nepu haram dari awal? Karena menjaga haram dari awal, takut hana orang tamu Islam. Orang Arabnya cukup kental, cukup dekat urungnya dengan yang nama ji khamar. Karena pula wate-wate musim dinginnya, kepahangat badannya nge khamar. Lih mu perang jib khamar. Ya, khamarnya kalau kita jib kopi siuro. Jadi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala hana nepu haram khamar dari phone aja. Pajan ke haram ketika keimanan umat Islam kuat nembak orang baru nepu haram tiga. Ya, pajan nibatun kedua Hijriah. Ya. Jadi tanya menancit orangnya dia ketika tak pegang peraturan kereh-kereh tak aja le yang bacu-bacu le. Nyo tajili le 2 ge tau ke 10 ge be langsung 100 ge ju iplung urung medan mandu. Jadi bacu-bacu tadrij be terkejut go. Nah. Tapi yang khamarnya ada ajino man tengku ino khamar kamonyo baru-baru taubatnyo jit aja membacu ile hanjut jit. Nyan jamun wote masa Nabi. Wote masa Nabi karena urung memang total hana dengar lom tentang Islam. Tapi tanya orangnya dari pun lahir cika Islam. Jadi hana cerita li menyepun jit bacu untuk katrik teh hanya jit li hana menansit. Menyajino hukum ka sabit ka mustaqir, ka selesai masalah-masalah ini. Nyo cerita awal. Nah, nibatun nyan ke nibatun ke le pun nepu haram khamar. Sampai nepu ahli sahabat nan coba takalan pakiban hikmah. Jadi Rasulullah dalam gema dakwahnya dan Islamnya watefun ke pertama iman dalam hati orang. Cinta oleh orang ke dalam hati orang. Kewajiban hana berat, peraturan hana le dia awal. Ke pertama kecintaan oleh dalam hati sehingga menan geperintahkan untuk hang bijib khamar mandu murung hanjib li. Kasiap.
mental kah kasihan. Sampai na para sahabat na begah hoten di Madinah hoten banjir dengan khamar. Karena hoten gedenga innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan, sesungguhnya judi dan khamarnya adalah nyan but syaitan, fajtanibuh, tinggalkanlah. Na begah le para sahabat ni bawa hoten Madinah ni bawa hoten banjir dengan khamar. Ubena khamar ururungnya na kubah khamar di rumah yang geru menduk. Jadi seolah-olah Madinah ni banjir dengan khamar. Siap tak kan secara mental. Nah, jadi tanya pemerintah hukum yang rencana pedang syariat Islam kan syariat ile ta pedang kan peraturan. Akan tetapi orang na cinta ke Islam. Nah, na merasa ia ketuhan na mentang kadang menyantan li. Jadi menyanyan hana ada buka peraturan lagi tanya polisi idang ina. Idang di sini tak putar deh. Idang ini tak putar no yang mana. Di meeng cancubit ngene. Jadi mia pemerintah serius guna pedang syariat Islam, be langsung banfun nyo hukum zina. Yang zina cambuk sertu ke, tarajam, taikat bak simpang jalan ni nak. Be nya ni le, tapi tak mulai le dengan tak pukong akidah le, tak purno urang le sehingga ketika tak pegak peraturan mandu urang diterima. Dan nyantrep je, but harkan but yang mudah. Tapi mia sekedar tak pegak peraturan urangnya tak pegak sehingga kajadi. Nyan nibatun yang kelih. Nibatun yang kelih di sini pih lahir cucu Nabi yaitu Al Hasan. Karena Ali nemu kawin tahun kedua meno, tahun kelih alhamdulillah ka lahir Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian nibatun yang keempat lahir Husain. Jadi so Tuhan antara Hasan dengan Husain, Tuhan Hasan. Hasan nibatun kelih, Husain nibatun yang keempat. Nepegah li Rasulullah Hasan dengan Husain yan rihanatan. Yan mi wangi Rasulullah. Bagi tanya buh wangi tacum tapi hoin tajak taba menang ke Al Hasan dengan Husain. Nah, kemudian di batun yang keempatnya pih perintahkan Rasulullah Zaid bin Thabit, salah siro pemuda Zaid bin Thabit untuk nemurno bahasa Ibriyah. Bahasa Ibriyah yang bahasa orang Yahudi, Ibrani, bahasa Ibrani. Pakan nemurno Zaid bin Thabit karena Rasulullah hanggap patih ke orang Yahudi. Nah, yang perlihatan murno. Rasulullah dari awal hanggap patih. Karena watenya Rasulullah kedro hanjut ke bahasa Ibrani hanjut ke dan sahabat jarang na bahasa Ibrani sehingga menyana ayat-ayat Quran gak pegah bak Yahudi nyo tolong pegah bak ngon Rasulullah hanggap patih karena nasifut dari Yahudi yang sulit sehingga na pegah Zaid bin Thabit nemurno bahasa Ibrani nyo perle kepa supaya firman Allah ketika lun sampaikan kepada orangnya hana diputar balik hana terpegah dipegah B nemurno adalah Zaid bin Thabit bahasa Ibriyah. Nah, jadi sifat Yahudian untuk diputar-putar haba dipancu ajaran Islaman yang kaderi awal. Rasulullah hana kepatih sebagai ke orang Yahudi. Dan yang seolah-olah pernah sih kena yo. Be mototot hat dengan orang Yahudi. Tamungan tetapi Islam. Orang kafir bamenan buat. Tanya orangnya yang kafir masya-Allah. To tak. Tapi mia sampai Islam hanjil lebih-lebih kurang. Kata balik. Kemudian nibatun yang kelima, Rasulullah jamun nawai na sistem at-tabannian anak angkat. Jadi waktu masa Rasulullah di awal-awal na Islaman dan bahkan orang Arab ni bawatnya ne angkat anak dan yang gepugat ke anak draw. Anak gop tangkat ke anak katanya tapi yang gepugat ke anak draw. Hukum-hukum lagi anak draw leju. Ya, nyan hanjut, pakan hanjut karena rusak nasab. Maksudnya Ahmad, ya ke Abu Bakar. Kemudian cacok Ahmadnya, tak pegak kana katanya, sehingga berubah Ahmad kan bin Abi Bakar. Jun Ahmad bin Daud kadang, kebetulan nantinya dah Daud. Jadi gara-gara tangkat anak lagi kan, rusak nasab gop, rusak nasab.
Maka nibak watayan nebatalkan oleh Rasulullah. Nebatalkan adatnya. Hanjit tak angkat anak, je tak angkat anak, tapi bek tanis bahkan ke draw tu. Tetapnya ke anak gop supaya bek mencampur nasab. Yang kebenaran dengan at-tabanni. Kemudian nibak tun yang keenam, Allah nempu wajib haji. Haji segolom ji dalam Islam golo wajib. Nibak tun keenam yang ke pun wajib haji. Akan tetapi Rasulullah hanya sempat melaksanakan haji kecuali terakhir pada haji wada. Hanya langsung melakukan nibak tun yang keenam karena na padim-padim bohal. Kemudian nibak tun yang keenam cit Rasulullah kamulai nepegat stempel khatam. Nepegat stempel. Jadi nibak tun keenamnya Rasulullah pemerintahan kamulai laga termasuk karena stempel. Stempelnya boleh supaya ketika surat nibak watayan han dibaca li raja lain kecuali nama stempel. Sama lagi tanya uronyo. Ini pegat stempel Rasulullah nutulis leheboh bari. Leheboh bari Muhammad Rasulullah. Tulis bak stempelnya Muhammad Rasulullah. Jadi raja watayan meyana urun kirim surat hana stempel haitim baca. Ya, pakiban Rasulullah tak pegat stempel pegat kan Rasulullah. Ya, hana kepuhar yo. Ya. Nyo biasa raja-raja Rasulullah hitung surat mi hanam stempel. Kiban nyo tak pegat. Mi tanya dak ubean. Nya taurung kafe. Pegat. Mi demi di tim terima surat ini pegat. Pegat stempel menulis dengan Muhammad Rasulullah. Kemudian nibatun yang ketujuh di sinan na padundro panglima urang kafe yang biasa aja gemu perang dengan orang Islam nibatunnya getamong Islam. Nibatun ke 7 Hijrah. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Al-Walid. Kemudian Amr bin Al-As dan Uthman bin Abi Talha. Dan awalnya adalah panglima perang urang kafir. Tapi nibatun ketujuhnya ruh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala urang yang tamang Islam. Kemudian nibatun ke-8 terjadi Fathu Makkah. Ditaklukkan oleh Rasulullah kota Mekah. Rasulullah yang pernah diusir dari kota Mekah akhirnya berhasil kembali nuwo kota Mekah menjadi pemenang. Nah, akan tetapi Rasulullah hanya netuang bala. Ketika terus kota Mekah dibeki oleh urung-urung kafir di kota Mekah tanya orangnya akan dipoh mendung. Akan tetapi Rasulullah hanya nekeun menan. Mia netamong Islam kas selesai perkara mia hana netamong Islam silahkan tinggalkan kota Mekah hana kamu po. Idhabu wa antum tulaka. Silakan neja aju hana kamu po. Nah, nyamban sifat rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nibatun ke-8 nyancit ayah daripada Abu Bakar netamong Islam. Sebelum ayah daripada Abu Bakar Abu Quhafah dan gonya hana getamong Islam. Tapi alhamdulillah nibatun yang terakhirnya Abu Quhafah ayah daripada Abu Bakar netamong Islam. Akan tetapi dalam riwayat disebutkan Abu Bakar wate ayah gaknya netamong Islam gaknya gaya dekli goan. Ngetayang le Rasulullah wahai Abu Bakar pakan nekli saharuji drone senang karena orang syik drone kagetamong Islam. Ngeken le Abu Bakar lun lebih senang lom wahai Rasulullah punya Abu Talib yang tamong Islam. Karena Abu Bakar merasa paman Rasulullah hana sempat getamong Islam. Nyanban kasih sayang Abu Bakar kepada Rasulullah. Lun biasa mentang mia yahlung tamong Islam. Tapi mia keluarga drone ya Rasulullah tamong Islam lebih senang karena lun dupa drone senang tak. Lun akan senang mia drone senang. Nyo orangnya lun sagai senang drone hana. Nyanban Abu Bakar. Kemudian nibatun yang kesekurang di sinan Abu Bakar melaksanakan ibadah haji akan tetapi Rasulullah hana nikut nibatunnya. Kemudian nibatun yang ke-10 karenanya adalah tahun ke-10 adalah tahun terakhir Rasulullah hidup. Di tahun terakhir Rasulullah di Madinah. Nibat watanya Rasulullah neutus kamulai kirim urang-urang Yaman ubanding-banding boh tempat sebagai urang dakwah gitu. Salah di antara yang dikirim oleh Rasulullah nibat watanya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal neutus Yaman. Kemudian juga Abu Musa al-Ash'ari neutus Yaman. Puneukeun oleh Rasulullah ba Abu Musa al-Ash'ari. Nyo penting.
Nekan le Rasulullah yassira. Wahai Muaz, wahai Abu Musa, ne pemudah. Ne pemudah urang, baik ne berat-berat. Yassira, ne pemudah. Wala tu'assira, baik ne berat-berat hukum ke urang. Ne pemudah. Baik tak puyah-puyah urang, nyoh hanasah, ji hanasah. Nyoh na betul ya. Akan menan. Rasulullah yassira. Oh haik dang yudu. Menan kira-kira. Yassira wala tu'assira. Ne mudah-mudah urang, baik ne berat-berat. Wabasyira. Baik sering ne puya, akan tetapi bersering nejuk berita gembira. Nyo menyenetim sedekah, nyo fahala ba Allah, dan nyo mentatim semayang singgah dalam syurga. Tapi bila berita gembira, segala tak puya je, tapi baik puya tapi. Dia orang ai dengar ya tak puya. Tapi tajuk yang mangat-mangat berita segala. Nyan pesan Rasulullah. Berarti pesannya memang ditujukan oleh Rasulullah ke Mu'adz bin Jabal, ke Abu Musa al-Asy'ari. Tapi kan kegaknya dua sebetulnya, termasuk ketanya umat. Yang tak ketanya lanjutkan daripada syariat Rasulullah. Wa yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Apakah gejujuk berita gembira, baik tak pia-pia urang. Karena mia tak pia-pia urang hipluang. Tak semayang leh anda betul. Nyokon je kan. Tapi kebanyakan dukung kan betul semayang ka betul ya. Bina belajar lom insya-Allah. Nyo nak pengajian dijak. Nyo kiban ka betul insya-Allah ka keterima. Benar. Tapi punya bahasa nyo tanya orang yang hana betul semayang mentiro pi. Tengok hana tu semayang li. Jadi bet apa ya tak orang. Wala tunafira, bet ta pegat orang ya dalam Islam. Mana. Nyan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nibak tahun yang ke-10-nya Rasulullah haji, kemudian dikenal dengan haji wada', haji perpisahan, karena setelah tahunnya Rasulullah ka meninggal. Nah, sehingga nibak tahun ke nibak Oro Senin, pada nibak Oro Senin tanggal 12 Rabiul Awal daripada tahun ke-11 Hijriah, ketika waktu duha di sinan ke meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam nibak watanya nedengar Rasulullah kan meninggal. Ternyata sahabat hana siap loh nibak watanya. Mandum hana siap Rasulullah kan meninggal. Hana mesiro terfikir pi di antara urunyo nyo sabohoro Rasulullah kan meninggal. Pakan menang karena mungkin terlalu cinta. Sayang tak kepada Rasulullah. Lagi dia nyo. Dia hendak terfikir urung syik katanya akan meninggal sabohoro. Hendak terfikir. Seolah-olah ya agak melinggai, ya tanya ham melinggai. Aku sakit tak? Han melinggai ke? Waktu melinggai baru terkejut. Menanci orang yang urungnya hana dipikir Rasulullah akan sabar akan meninggal. Sehingga ketika nibak urus Senin yang waktu duhanya, nepegah Rasulullah akan meninggal, sahabat hana siap nibak orang. Di antara yang paling hana siap Umar bin Khattab paling bengeh gua. Gepegahnya si dipungut nayo. Bahkan nibak watanya Umar nekun le Umar, summa salla Umaru sayfahu min ghimdihi. Necok pedeng sayfa, necok pedeng Umar bin Khattab, nesuat dari sarung. Al-ghimd sarung. Nesuat. Nyo tadi mia kamenan biasa siap perang. Nekun le Umar bin Khattab, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah qubida, apabila na lun dengar sidra orang gepegah Rasulullah kam meninggal, illa darabtuhu bisayfi, kecuali akan lumpuh urunyan dengan pedang lun. Bungi datang Umar menyenang pegah Rasulullah ni bawa dengan ka meninggal. Hana siap. Ni bawa dengan Abu Bakar hana di tempat. Karena Rasulullah tengah nuwo ba rumah hurinang yang sebuah tempat bernama Sanjun. Nya agak jauh bacut dengan Masjid Nabawi sekitar 1 mil atau sekilo tengah daripada Masjid Nabawi. Sehingga Abu Bakar ni bawa tayan hana di tempat. Kemudian nuwo lah Abu Bakar ketika mendengar Rasulullah akan meninggal, nuwo Abu Bakar wa ainahu tuhmilan. Rasulullah Abu Bakar waktu gejaknya imata karu. Wa zafaratuhu tataraddada fi sadrihi. Ati kamat. Wa ghasasuhu tartafi'. Nafah ka hana jelahli. Hai getun le Syed Abu Bakar ni bawa ni. Akan tetapi Rasulullah Abu Bakar ada menan-menan pi orang tegak.
mental tegak Abu Bakar ni bawat. Sehingga nentamang langkama Rasulullah fa'akabba alaihi neduk di ke Rasulullah wa kasyafa an wajhihi nebuka wajah Rasulullah wa kasyafa an wajhi syarif wa masahahu nesampuh nemat wa qabbala jabinahi kemudian gecum di ba'dahu. Kemudian nekun li Abu Bakar wahai Rasulullah walau anna mautaka kana ikhtiaran wahai Rasulullah seandainya meninggai dronenya juta tawar, juta gantong orang lain, kamu ganto serbe orang ngan drone. Nekun li Abu Bakar. Lau anna mautaka kana ikhtiaran, kalau seandainya meninggai dronenya adalah sebuah pilihan, la judna li mautika bin nufus. Kamu pun sapat orang bahkan lun kedua Rasulullah siap mati drone be meninggai. Nekun li Abu Bakar. Kemudian itu biat Abu Bakar nekalan sahabat ni bawa tangan ka karu. Kahana moh banli punya bahasanya kalau lagi urung mabuk hana sanggup dengar kabar bahwa si Rasulullah ka meninggal. Tapi Abu Bakar netebit nedang khutbah nekun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sahabat dengar ni bawa tanya sampai nekun ayuhan nas wahai sahabat-sahabat lun man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai para sahabat, menyaurung drone nesembah Muhammad, nyo Muhammad orang akan meninggal. Wa man kana ya'budullah tapi menyaurung drone butuh nesembah Allah, fa innallaha hayyun la yamun. Nyan Allah hana melinggai. Akan udip han melinggai. Wa innallaha kemudian dekan Abu Bakar, wa innallaha qad ikhtara li nabiyhi ma huwa indahu. Allah kan cok kesimpulan nuronya untuk gecok kembali Nabi Muhammad. Man tanya akan tetapi kiban tak pegak nyan pilihan Allah. Ideh tempat yang lebih hebat bagi gonya. Dan itanya pak kiban tenang wa khalafa fikum kitab. Allah kali kepentingan Quran bak katanya wa sunnatan nabi kali kepentingan hadis Rasulullah. Rasulullah je geja akan tetapi nya udipnya harus kita lanjutkan pakiban dengan cara tamumat bak kitab dengan sunnah. Maka tenang urung ni bak awatanyan baru yakin geh ni bak awatanyan bahwa si Rasulullah kah meninggal. Nah, menan kira-kira detik-detik ketika Rasulullah meninggal. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah, tutup pengajian kita dengan saboh wasiat daripada pengarang kitab yaitu Syekh Abil Ala Idris Al-Husaini Al-Iraqi. Bunu begah likonya. Fa wajaba alaina ma'syara ummati sayyidil bashar an nuhibba hadzal nabi. Maka di antara kewajiban bagi kita adalah untuk kita bercinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan harus tak cinta kepada Nabi karena letak dalil-dalil yang menegaskan supaya kita berberat tak cinta, berberat tak sayang kepada Rasulullah. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas. Nekun li Rasulullah thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nal heboh perkara apabila salah sabuh di antara hebohnya na dalam dada getanyo maka nibak watenyan getanyo akan tarasa kenikmatan iman. Ul hebohnya yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, bujudlah Allah dan Rasulnya lebih cinta bagi kita daripada selain daripada gonya dua. Yang pertama. Kemudian wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Baiklah kita cinta kepada sesuatu kecuali yang adalah cinta Allah. Dan cinta kepada sesuatu hanggabi cinta kecuali memangnya di sini na cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa ayyakraha ayyauda fil kuf dan ditanya cukup bengih tu menyana orang pakat untuk dipakat dalam kekafiran. Dipakat tebit tanya daripada Islam yang bengih tanya. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'dama anqadhahu Allah minhu. Menyana hebohnya yang pertama berlebih cinta Allah dan Rasul daripada selain gonya.
Kemudian pupu yang kita cintayan harus kita sandarkan kepada cinta Allah. Mi Allah ke cinta maka lun cinta. Mi Allah hana cinta hana cinta. Kemudian yang kelih bu benci datat bekna sagai terpikir kita untuk sabahuro tatbik daripada Islam. Nyan miyana lehebohnya nebagah wajada halawatal iman. Maka akan terasa kenikmatan iman dalam dada. Yang nebagah li Anas hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Abu Hurairah, nekun le Rasulullah wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang di antara kalian sempurna imannya hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku menjadi dicintai olehnya, nebagah li Nabi, min walidihi, lebih cinta katanya kepada Nabi daripada urung syik katanya. Min waladihi wa waladihi, dan lebih cinta kepada Nabi daripada anak katanya. Wan nasi ajmain, lebih cinta kepada Nabi daripada sekalian manusia yang lain. Nyan baru merumpok iman yang sempurna. Menanci Imam Bukhari sabuh hadis daripada Umar bin Khattab. Diba sambah huro Umar bin Khattab tiba-tiba nekun ba Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai. Wahai Rasulullah, drone adalah orang yang paling lun cinta wahai Rasulullah. La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Mandu murung lam doyanyo drone yang paling cinta. Bukan le Rasul yang nomor sakan, tapi nomor dua Rasulullah. Nomor satu drone. Bukan le Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, drone orang nomor dua yang paling lun cinta lam doyanyo setelah drone. Nepegah le Rasulullah ni bawa dayan. La yu'mina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Wahai Umar, hana sempurna iman si dro-dro urung segolam dicintai lun lebih cinta daripada droi. Maka ni bawadan Umar geralat kata-kata ganyan menyamenan wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Menyamenan Rasulullah, maka ni bak detiknya drone adalah orang yang paling lun cinta, bahkan lebih lun cinta daripada dro koro. Nekun le Rasulullah ni bawadan al-ana ya Umar al-an. Nyo baru sempurna iman kata wahai Umar. Yang nekun oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Kemudian dalam sebuah riwayat pernah nasidro cerita masjid muno. Masjid Rasulullah ni bak watayan hana lantai lom. Di bakiban abe juga. Jadi ni bak sabohoro tamanglah sidro sahabat, tamanglah semajid sakei aku. Ternyata wate sakei hana gitu biar. Geja aju bak bine semajid gitu je nah. Man putayang sahabat orang yang kamirah muka gitu. Ya tuh iya nang masjid. Ya. Budahlah para sahabat nu orang kagena drop mana. Kan Rasulullah be. Prehle babi. Bai tu hule. Kabe ente tebit ulu cok abe bacut. Tiram ni bawa dia kas selesai. Urai tak masalah. Ya. Tu babi hile karena miago habis tak tarik aju bulut babalain. Hai yang kata hole kayak gitu. Bahmanan Rasulullah bukan habis. Bahina. Nyan hadirin dirahmati Allah. Nyan hadisnya bacut sagai. Tapi yang hukum je tak hadis sana. Bahkan dari segi kesehatan, tanya tengah tatu bet tatun Nyan bermasalah secara kesehatan. Tengah tatu tatun tak betul hanjut. Maka je Rasulullah ni bawa dia memang hanani Rasulullah masalah kesehatan ni bawa dia. Nepegah Rasulullah beile. Hanan nepegah pakon ni Rasul. Pokoknya bahmanan nyambang got akai Rasulullah. Kau gitu, bah gitu babeh gini. Untuk tebi dulu tiram cok abilain pun selesai masalah. Ternyata hadirin rahmati Allah. Nyan, maka jadi Rasulullah nedakwahnya hana nepaksa, tapi nedakwah dengan akhlak agaknya. Sehingga ternyata orang agamnya cukup berat cinta kepada Rasulullah. Ternyata menan Rasul orang lain kain poh kan Rasulullah ube. Nyambang kan akai Rasulullah. Sehingga ni Pak Sabahuro gaknya neduk dalam majlis Rasulullah dengan pegahaba gebut jero. Rasulullah sabah pertanyaan mbak dulu. Bu pertanyaan mata sa. Wahai Rasulullah pajang kiamat. Nah, kaleng ya. Pertanyaan pi aneh wah. Pajan Rasulullah kiamat. Mata sa. Nekan le Rasulullah. Wa ma adatta laha. Pu yang kalih drone persiap untuk ro kiamat. Kaji drone tayang pajang ro kiamat. Nyo ben tayang pajang kiamat. Pu yang kalih ne persiap untuk menyasingah terus ro kiamat. Nekan le urungnya, teura agamnya. Nyan hana Rasulullah. La syai.
ibadah dan apa tak. Yang na illa anni uhibbullah wa rasulah. Tapi lun Rasulullah yang na bak lun sagai lun cinta ke rona ngan ke Allah takai. Nah, nakal Rasulullah ni bak onayan. Qala anta ma'aman ahbab. Wahai drone huragam menyamanan karena drone cinta kepada lun sabuh kaedah dalam udipnya anta man ahbab sehingga huru kiamat getanyo akan taduk bersama orang yang getanyo cintai. Nah bukan le Rasulullah wahai drone necok sabuh kaedah baklun anta ma'aman ahbab. Drone sehingga huru kiamat niat getanyo orang yang tanik kalian dipat tempat getanyo huru kiamat pulang syurga pulang neraka tak kalian kesau galak ada. Mia galak ada ke penghuni syurga urung-urung soleh berarti tengok dengan urungnya. Nekan le Rasulullah seolah-olah menyamanan drone ngenlung sehingga dalam syurga. Masya Allah. Hana ibadah tapi yang na cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Nah, sehingga Anas bin Malik ni mbak watayan, goknya notayan dengar hadisnya cukup berat senang. Karena tengok ada tak ibadah lele, tak goh jaminan non tamun syurga. Tapi dengan cinta dengan Nabi mentang bukan jaminan. Getanyo akan taduk bersama dengan orang yang cinta. Sehingga Anas ni mbak watayan, wahai Rasulullah, nyan kegoknyan mantang atau kemandum-mandum? Okey, kemandum-mandum. Bawa saja katanya ma'aman ahbab. Maka katanya ketika taudib landoyanya perle pilih-pilih orang yang katanya cintai. Pilih-pilih dengan orang yang katanya puji kengan. Karena teh ngan tanyo lam dunia yang sapat tengah diuruk kiamat. Nakal Anas bin Anas ni bawa dia. Wahai Rasulullah nyan kemandum, kegaknyan mantau atau kemandum-mandum. Bagaimana Rasulullah mandum-mandum. Nakal Anas, long Rasulullah kan kedron mantang lon cinta. Lon cinta kedron ke Allah, ke Abu Bakar, ke Umar lom. Nyan pakiban Rasulullah. Berarti orang ke ngorengnya sehingga orang kiamat. Nah, pegah le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh siro sahabat, wahai Rasulullah, wahai Ali bin Abi Thalib, drone menyeluntang dumna drone cinta kepada Rasulullah, nepegah. Karena Rasulullah ahabbu ilaina, bahwasanya Rasulullahnya lebih cinta bagi kamu daripada harta-harta kamu. Wa auladina, daripada anak-anak kamu. Wa abaina, daripada ayah-ayah kamu. Lebih cinta kamu kepada Rasulullah. Wa ummahatina, bahkan dari mak kamu lebih cinta kepada Rasulullah. Bahkan kamu tengah gerah tak tahatnya, tengah gerak tak tahat. So lebih cinta kamu kepada ia lepia dengan Rasulullah, lebih cinta kepada Rasulullah daripada ia lepia ketika kamu tengah gerah tak tahat. Wa min al-ma'il barid 'ala dham'a. Bahkan kamu bisa bosan tengah gerah tak tahat ni bawa na pilihan antara cinta kepada Allah dengan ia yang lepia. Teh lebih cinta, maka kamu lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah, tapi cintanya hanya tak paksa. Hai tim. Jadi nya tak bedah ni bawa tengok tak hafal hati lu cinta ke Allah, cinta ke Allah, hai tim. Karena cintanyaiji lah hati je. Hanya tak paksa, tak paksa tak ci hai tim. Jadi pakai bansit maksudnya ketika Rasulullah nebegah hendaklah kalian cinta kepadaku, mitalah cara-cara yang membuat kita cinta kepada Rasulullah. Pakai ban caranya salah sawoji dengan sering-sering tak baca sirah nabawiyah. Sering kita baca-baca tamuturi dengan Rasulullah. Maka dengan sering kita dengar cerita-cerita Rasul, kita dengar hadis-hadis tentang Nabi, yang di sini nanti mau cinta kepada Rasulullah. Jadi ketika kepegang giyu cinta kepada Rasulullah, kang giyu cinta langsung ju karena mungkin kepegang oleh ulama usul fikihnya yang kepegang muhal, yang perintah yang mustahilan. Orang tayu cinta lamwatnya hanjir. Jadi bagian ulama getakwil perintahnya. Ketika kepegang hati yang guyu cinta kepada Nabi, getakwil perintahnya. Artinya bercinta kepada perkara-perkara yang membuat kita cinta kepada Rasulullah. Salah satunya adalah dengan sering-sering kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya maka alhamdulillah maka selesailah pengajian kita sekilas tentang sejarah Rasulullah dari lahir sampai Rasulullah wafat di Madinah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.